Assalamualaikum, ketemu lagi sama gua Arfi Firginawan di channel Anak Jaksel. Ya, ini sore-sore gue lagi ada di Bogor. Ya udah ketahuan lah ya, gue di belakangnya ada bisnya ya. Jadi gue lagi ada di kantor atau poolnya Rosalia Indah yang ada di Bogor atau Tajur ini. Ini sore tanggal 25 Januari 2025. Masih awal ya, masih Januari, dan gue tahun ini belum naik Rosalia Indah. Dan ini adalah Rosalia Indah pertama yang akan gue naikin di tahun 2025. Nah, jadi awal-awal tahun ini kan memang ya Rosalia Indah Jetbus 5 itu kan double deckernya lagi hits ya, lagi rame, lagi ngisi Jakarta Malang menggantikan unit lama. Dan itu pun berangkat pagi lagi, itu lagi hits lah, lagi naik daun lah. Tapi kali ini gue naik Jetbus 5 bukan yang double decker. Ini dia nih, bisnya ada di belakang gue nih. Jadi sore ini gue bakal naik Jetbus 5 tapi SHD Scania K40. Wah gokil. Ini tuh cuma ada 2 unit di Rosalia Indah ya. Jadi Rosalia Indah ini punya unit-unit non double decker Scania K40 nya. Tapi paling banyak itu Laksana XR3 XHD. Nah, untuk yang Jetbus 5 ini adalah unit yang paling baru dari Rosalia Indah. Ini baru ada 2 unit nih. Wah, gimana? Penasaran nggak sih lo perjalanan naik si Jetbus 5 SHD Scania K40 ini? Dan ini itu pertama kalinya juga nih yang ada di Rosalia Indah. Kenapa pertama kali? Nanti gue kasih lihat. Kenapa ini adalah pertama kalinya ya. Jadi sebelumnya Rosalia Indah belum ada nih kayak gini gitu. Jadi ya dual class dan kayak gimana dalamannya nanti gua kasih lihat deh pokoknya. Nah, sore ini si Jetbus 5 SHD ini yang akan gue naikin ini mengisi rute Bogor Palur ya. Jadi Bogor Palur itu unit tambahan. Gue ngerti unit tambahan atau unit Madiun yang sedang diganti, tapi intinya ngisi Bogor Palur. Gue nggak tahu sampai Madiun atau enggak, nanti gue cari tahu ya. Gimana perjalanan gue nanti? Ini jadwal keberangkatan sih jam 6:30 habis maghrib. Ini sekitar jam 6 kurang 40 menit, sekitar setengah 16-10 menit. Gue udah sampai di sini, udah sampai di Bogor. Dan wah, gue saking excitednya sampai terengangan pas gue. Kita ikuti perjalanan gue sampai habis dan akan gue kasih lihat gimana nyamannya naik si Scania K40 Rosalia Indah SHD yang cuma ada 2 nih di Rosin ya. Dan gimana interiornya, pelayanannya, nanti kita sampai habis. Oke, pokoknya lo ikutin, ini bakal spesial banget. Ini kita ke dalam dulu ke loketnya untuk laporan. Sebenarnya Rosalia Indah itu bisa self check in dari aplikasinya, tapi udahlah gue dari sini gitu lah, dan gue juga nggak telat. Ngapain self check in? Kita langsung ke loketnya aja. Oke, let's go menuju ke dalam. Nanti baru kita lihat. Nah, ini dari sini kita masuk menuju ke loketnya. Loketnya ada di dalam sini nih, tuh. Iya. Bapak ini mohon maaf ada ini ya. Apa tuh? Namanya kursinya 1B. Justru saya naik karena bis baru. Oke. Takutnya belum diinformasi. Iya, aman. Aman ya. Aman. Bagasinya ada berapa mohon maaf Bapak? Nggak ada, ini saya bawa ke atas semua. Oke, baik. Ini tuh mentok sampai Madiun atau Palur aja? Sini sampai Palur sekarangnya. Sekarang itu sampai Palur untuknya. Semarang sama Palur aja. Oh gitu, siap. Dengan Mas siapa nih? Sahrul. Mas Sahrul ya. Mari, Pak. Siap. Nggak apa-apa Mas. Ini belum dinyalain ya? Nanti paling sekitar 30 menit sebelumnya. Mungkin di jamnya. Oke, siap. Ya jadi teman-teman, tadi gue udah laporan di dalam di loketnya sama Mas Syahrul, ramah banget. Dan ini gue dapet tiket fisik dan air mineral Ultra ya. Jadi seat gue nggak berubah, tetap di seat 1B yang di belakang yang berubah. Nah, ini adalah ruang tunggu di Rosalia Indah Bogor atau Tajur ya. Tajur atau Bogor terserah sih, sama aja. Ini ruang tunggunya. Nih lumayan banyak sih ya, ini di luar ruang tunggunya. Dan ini gue kasih lihat deh. Di sini Oh, ini ada loket paket juga nih kalau yang di paket, tapi ini udah sore juga sih.
Paling besok kali ya kalau lo yang mau nitip paket. Nah, di sini juga ada toiletnya. Ini toiletnya tuh bersih loh. Nih gue kasih lihat nih. Nah, ini ada musola, musola ladies, musola pria. Tuh, ini toiletnya yang ada di kantor atau garasi Rosalia Indah Bogor atau di Tajur. Bersih sih. Serius. Terawat banget. Beda banget sama yang di Bungurasi waktu itu. Gitu. Ya teman-teman, ini adalah unit yang akan gue naikin nih, si Rosalia Indah Scania K410 SHD dengan nomor lambung atau nomor pintu 2004. Nah, asik banget. Jadi kode 2 ini biasanya untuk super top ya, yang 2 ini. Dan ini kode baru nih, jadi 2004 dan 2003 kalau nggak salah yang SHD Scania K410-nya ini. Nah, jadi ini tampilannya ganteng banget. Jetbus 5 SHD. Di sini ada lambang Scania-nya nih, ada logo Scania-nya, ada bintang 4-nya Rosalia Indah, liverynya juga simple. Di depannya ada stikernya Super atau Exe Plus. Jadi ada 2 kelasnya. Jadi unit ini itu dual kelas. Ada kelas Super Eksekutif di depan dan kelas Eksekutif Plus di belakangnya. Jadi di stikernya ini Super atau Exe Plus. Ke bagian spionnya, nah ini yang gue suka nih. Jadi spionnya tuh ada list putihnya itu loh. Tuh, ini cakep nih list putihnya nih. Jadi nggak full oranye, tapi ada list putihnya nih yang bikin manis aja gitu ya. Jadi nggak full oranye. Gue seneng deh, cakep banget nih. SHD Jetbus 5. Kita ke samping sedikit. Nah, di sini ada liverynya ala Rosalia Indah yang kekinian ya. Jadi dihitamkan terus ditulis Full Tol Trans Jawa. Ya, ini memang yang akhir-akhir ini Rosalia Indah liverynya sekarang kayak begini dengan tulisan Full Tol Trans Jawa. Di sini ada Super atau Exe Plus. Jadi tetap ada kelasnya di sampingnya ya. Super atau jadi bukan dan ya, tapi malah Super atau Exe Plus gitu kan stikernya. Di sini ada bagasi kecil. Ini bagasi kecil untuk naruh perlengkapan kru sih biasanya sih. Untuk naruh perlengkapan kru aja. Dan ini dia dari sampingnya, sumpah ganteng banget. Itu tuh ada kayak ada krom-kromnya di atasnya, dipadu padankan dengan livery Rosalia Indah. Wah, ganteng sih. Dan dopnya tuh masih lengkap cuy. Gila, gue gak ngerti lagi sih, ini ganteng banget. Dopnya masih lengkap tuh, dari depan, belakang gitu kan. Ini stikernya Scania K410 aja, jadi nggak pakai CB atau IB. Padahal kan ini udah CB ya, K410 CB. Tapi ini di stikernya K410 aja ya. Terus sama holobis, enak ngebis. Ini seksi banget sih. Dan ini bagasinya nih. Bagasinya ini ada 3. Tapi gue gak enak ya kalau ngebuka, nanti biar pramugarinya aja kita lihat pas udah dibuka. Kita lihat lagi ke sini. Nah, oh di samping sini ada pintu darurat nih, kaca darurat nih. Di sini di sebelah kanan nih ada kaca darurat juga nih tuh. Kelihatan kan ada kaca darurat. Nah, ini tampilan dari belakangnya. Sumpah, ini tuh seksi banget ya. Nggak ngerti lagi gue. Nah, tuh tampilan belakangnya. Di situ ada emblem Scania. Atas stikernya Scania K410 Air Suspension. Wah, 2004. Sumpah ini sih gokil banget sih. Nah, di belakang ini tuh kayak ada kamera ya. Nih, ini tuh kamera kayak untuk parkir gitu nih tuh. Yang sudah terhubung di layar gitu. Jadi kayak mobil-mobil pribadi. Keren sih. Gue gak bohong, ini dari sisi manapun ini cakep banget, sumpah. Masih ori, dopnya masih lengkap, SHD. Dan Jetbus 5 tuh kayak punya magis tersendiri ya kalau buat gue ya. Jadi dia tuh sebenarnya punya SR3 banyak, tapi kelasnya Exe Plus. Tapi giliran pas bikin Jetbus 5 2 unit Scania K410 ini malah dibikin Super dan Exe Plus. Kayak punya magis tersendiri aja sih gitu. Sebenarnya ada lagi mereka unit yang Scania K410 yang SR3 XHD itu dirubah jadi Super atau Exe Plus. Tapi buat gue ya, gue something different tuh kayak seneng aja dengan Jetbus 5 SHD-nya ini dan Scania K410 non double decker. Wah, gokil. Nanti gue kasih lihat interiornya karena ini belum dinyalain, krunya juga belum ada. Ya teman-teman, by the way unit ini ya,
Ya teman-teman, by the way unit ini itu hanya sementara jalan. Jadi menggantikan super top yang aslinya itu yang sedang perbaikan. Jadi super top aslinya perbaikan di long weekend ini. Ternyata ini bukan tambahan tapi hanya untuk menggantikan sementara. Jadi kanan kiri alias crash-crashan si 2003 dan 2004 jalan untuk menggantikan super top Bogor ini gitu. Jadi bisa dibilang mungkin ini hari terakhir dari Bogornya. Gue nggak tahu kalau yang dari Palurnya itu masih jalan atau enggak, masih si 2003 atau enggak, atau sudah bener sih super topnya, karena infonya super topnya juga udah beres. Dan kalau sudah beres ya balik lagi, dan unit ini akan istirahat lagi di pool gitu. Jadi unit ini memang belum punya line tetap ya, dan mungkin akan jadi line baru nantinya, tungguin aja itu bakal jalan mana. Tapi sebelum ini jalan di line baru atau punya line tetapnya, alangkah baiknya gue coba dulu, karena gue juga ya gue seneng ya dulu Scania K40 Laksana SR3 juga gue coba duluan sebelum punya line tetapnya. Sekarang Jetbus 5 SHD Scania K40 gue coba juga sebelum line tetapnya. Ya siapa tahu jadi jatah Bogor, we never know gitu. So, nah teman-teman, buat lo yang mau naik Rosalia Indah dari Pultajur atau Bogor, nah ini letaknya itu di seberangnya Mr. DIY. Kalau dari arah Bogor atau Baranang Siang itu di sebelah kanan ya, jadi di sebelah kanan gedungnya. Ini lebar banget nih gedungnya tuh. Tapi kalau dari arah Ciawi itu di sebelah kiri ya, kiri jalan itu. Pokoknya patokannya seberangnya Mr. DIY deh. Tapi lebih gede rosinnya sih dibanding Mr. DIY-nya gitu. Oh teman-teman, yang tadi itu ruangan no smoking ya. Kalau ini smoking areanya ada di sini nih, di sebelah banget bisnya parkir. Kalau yang tadi itu ruang tunggu di depan itu no smoking, dilarang merokok gitu. Inilah ruangan merokoknya nih. Sebelahnya bis parkir. Nah ini ada double decker SR3 baru sampai nih. Scania K3410 134. Nah, ini yang berangkat pagi apa baru mau berangkat ya? Kayaknya yang berangkat pagi deh ini ya. Jogja pagi deh, Jogja Bogor. Klaten Jogja Bogor pagi baru sampai nih. Wah, K40 SR3 sama JB5 ya. Jejeran ya. Nah, ini pintunya pintu sliding nih. Oh, Mbak Pramugari yang bertugas. Udah boleh masuk belum, Mbak? Boleh. Ah? Boleh, nggak ada. Aku mau review bentar ya. Nah, ini teman-teman yang beda di Rosalia Indah SHD JB5 baru ada dispenser ini ya. Ada dispensernya di depan nih, tuh unik ya. Nanti kita lihat deh buat apa ya. Masuknya lewat pintu tengah ya, Mbak? Ya, siap. Nah, tuh ada dispenser di dekat CD-nya. Jadi unik ya, ini disekat terus ada dispensernya di sini nih. Dengan Mbak siapa, Mbak? Dengan Mbak siapa? Kak Winda. Kak Winda, oh Kak Winda. Ya. Yang di tag. Iya, teman-teman, ini udah persiapan untuk berangkat, udah dibuka. Alangkah baiknya kita review-review dulu mumpung belum ada penumpang yang lainnya. Oke, ini kita naik dari pintu tengah ya. Naik dari pintu tengah, di sini ada pegangan juga. Di sini ada toiletnya toilet tengah hanya untuk buang air kecil aja. Nanti gua kasih lihat toiletnya. Nah, jadi pas gua naik dari pintu tengah itu, ini ada kelas eksekutif plus ya. Eksekutif plus itu keren ya. Jadi nih yang beda nih. Jadi ada 2 sekat di dalam bis ini ya. Ini sekat pertama, sekat antara super top dan kelas eksekutif plus, dan di depan itu ada sekat. Nah, sekat antara penumpang dan kru atau driver. Jadi nanti gue kasih lihat yang di super topnya. Ini gue kasih lihat yang di kelas eksekutif plusnya dulu. Nah, jadi area ini sudah diawasi CCTV ya. Jadi so far aman. Nah, untuk penomorannya itu di sini dimulai dari awal ya. Jadi kalau yang di super top kan 1A, 1B, 1C. Kalau ini 1A, 1B, 1C, 1D, jadi nggak berlanjut, tapi penomorannya diulang dari awal lagi. Nah, ini jarak seat yang ada di seat 1C dan 1D. Nah, di sini tuh ada kayak space untuk kaki aja ya, space untuk kaki aja di sini. Dan ini bisa ditarik nih. Tuh,
Nah tuh, jadi bisa ditarik atau didorong lagi. Nah tapi bareng ya sama yang sebelahnya. Jadi barengan. Kalau ditarik ya dua-duanya yang kena gitu ya, dua-duanya barengan. Nah kalau yang di sini di seat eksekutif plusnya itu pakai legress ala Rosalia Indah yang nyaman banget buat natakin kaki ya. Ini memang Rosalia Indah akhirnya mempertahankan seat ini. Legress seperti ini udah nggak nyambung lagi. Dan ini bisa dibuka, di sini bisa buat untuk tempat alas kaki, sepatu atau sandal. Untuk USB charger di atas di dekat blower AC ada ya, dekat blower AC. Dan kalau lo males di atas di dekat blower AC, untuk yang di gang itu di sini ada USB charger dan Type C charger. Ini khusus kelas eksekutif plusnya. Nah jadi ini kan 1A 1B, 1C 1D, 2C 2D, 3C 3D, dan tidak ada 2A 2B dan 3A 3B ya. Di sini langsung 4A 4B. Jadi kelengkap ya. Ini kan toilet nih. Ini toilet. 2A 3A itu nggak ada, langsung ke 4A 4B nih. Ini adalah seat 4B yang di depan pintu dan di depan toilet. Ini mantap banget sih. Seatnya jadi sampai ke belakang sana. Nah, nih sampai di sini ada 6A 6B dan 6C 6D. Oh enggak ding, di paling belakang ternyata ada 7C 7D nih. Ini si 7C 7D, 7A 7B. Nah jadi ini seat paling belakang, tapi ini kayaknya nggak bisa di reclining ya. Resiko seat paling belakang. Nah ini yang ada di kelas eksekutif plusnya. Total ada 2 seat di depan toilet, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi total ada 24 kelas eksekutif plus dan 6 seat di kelas super topnya gitu. So ini adalah kelas eksekutif plusnya. Ini adalah jarak seatnya, ada cup holder di belakangnya, ada tempat untuk naruh snack standar sih ya kalau menurut gua. Dan ini adalah bagasi yang ada di atas, di dalam cabin dalam. Di sini ada speaker juga. Dan yang gue suka nih penomorannya nih gitu. Jadi ada tandanya. Kalau lo pesen di 6D berarti di jendela nih, dekat jendela. Jadi enak, nggak perlu 6C di mana, 6D di mana. Gitu. Ini yang ada di kelas eksekutif plusnya. Nah, udah dinyalain nih. Ini tuh unik banget ya. Jadi disekat. Jadi gue bakal naik Rosin 2 sekat. Ini kelas, ini pertama kalinya Rosin membuka seperti ini, kelas ini ya. Baru pertama kali unitnya ada di seperti ini di Rosalia Indah. Oke, tadi kan gue udah kasih lihat yang di kelas eksekutif plusnya. Di sini ada 2 LCD TV. Ini untuk entertain di penumpang eksekutif plusnya. Nah, ini ada kaca nih, pembatasnya kaca. Dan ada sekat ya. Jadi sekat itu ada pintunya nih. Nah, di sini nih, tuh. Ini pintu yang bisa ditutup kalau lebih private antara super top dan eksekutif plus. Jadi kalau lo yang di super top, kalau yang mau ke toilet ada sekatnya dulu nih, dibuka dulu gitu. Ini super top seat 2B. Super top seat 2B itu yang ini, dan yang itu 2C. Jadi di super top ini 2A ya. Ini 2A. Tuh, ini 2A. Dan ini 1A, 1B, dan 1C. Jadi cuma ada 6 seat aja nih tuh. Jadi wah gokil sih. Jadi di kelas super topnya ini cuma ada 6 seat aja. 6 jumbo seat ya. Kalau gue bilang ini 6 jumbo seat. Seatnya gede banget. Beda banget kalau dia dari visual sekilas aja udah beda banget tuh, lihat seat eksekutif plus dan seat super topnya. Ini tebal banget, sudah custom Rosalia Indah. Di sini udah disediain bantal sama dengan yang di belakang. Nanti kalau selimut biasanya dikasih sama pramugarinya. Nah, untuk yang di kelas super top nih. Nah, di super topnya nih, di sini ada cup holder, ini ada 2 untuk kompartemen kecil yang mungkin untuk handphone ya, tapi kecil juga sih. Kompartemen untuk handphone. Nah, di sini ada seatnya jumbo. Yang ini yang single nih, gua kasih lihat nih single. Di sini ada legress ala Rosalia Indah. Ada cup holder di sini dan ada tempat snacknya juga. Nah, ini di setiap seatnya itu ada USB charger dan Type C charger. Jadi sepanjang perjalanan lo nggak perlu khawatir sih menurut gue. Di sini juga nih, tuh di pojok juga ada. Nah tuh
Jadi tersedia USB charger dan Type C charger di setiap seatnya super top. Nah, untuk super top ini harga tiketnya gue 375.000 dan gue duduk di sini nih. Gue duduk di seat 1B. 1B itu yang di tengah dan ini unik ya. Ini yang unik. Jadi leg rest-nya itu kayak kepisah gitu loh nih. Tuh, ini kan pintu ya, pintu ke depan. Pintu sekat ya, sekat depan antara kru, driver dan pramugari. Dan ini diangkat gini. Gimana sih nih? Gue bingung deh. Nggak tahu nih, ini gimana nih? Nanti gue tanya sama pramugari deh. Jadi leg rest-nya tuh unik ya. Itu ada satu dan ini satu kebelah gitu. Kayaknya buat yang di 1B ya. Ini gue di 1B lagi nih. Jadi gue di 1B, nggak apa-apa sih. 1B ini di sini bener-bener pas nengah ke pintu ya tuh. Ngadep ke pintu banget pas di tengah. Dan ini di seat 1C-nya. Dan tadi seperti yang lain ada USB charger dan Type C charger di setiap seatnya. Dan kalau kurang di atas ada 2 USB charger lagi. Oh, ada yang satunya Type C nih, Type C sama USB charger. Nah, tuh. Di sini ada fasilitas kari ya. Tapi ini bukan Indomie ya, bukan Indomie ataupun ayam, kari ayam, tapi kotak aman Rosalia Indah. Jadi ini tuh dikunci. Jadi misalkan nih lo bawa barang bawaan yang maybe laptop atau event yang berharga, itu bisa aja titip sama pramugari, nanti ditaruh di kari sini, disimpan, dikunci gitu. Mas. Nah, teman-teman ini bagasinya nih tuh, bagasinya luas ya. Gak apa-apa mas. Jadi memang bagasi Scania. Ini tuh bisa sampai ke belakang sana tuh. Terus kebuka. Jam 18.37. Ini setengah 7 kita berangkat dari Pool Rosalia Indah Bogor atau Tajur. Nah, ini adalah pandangan dari seat 1B. Biasa naik yang super top ya bu? Iya. Mesti saya pak, mesti. Memang langganan yang super Iya. top. Oh. Tadi kan Mbak Linda nggak ada. Tadi kan ini sandalnya bisa ditaruh. Nggak ada, Bu, nggak ada. Kalau tatakan kaki tetap di atas sih bu. Di sana ya ada, tuh kakinya tuh ya. Tapi bawahnya kan gitu. Mbak ini gimana sih mbak kalau yang ini? Oh, Ya, pengen tahu. Oh ada setelannya gitu. Oh, nah diajarin. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. ini tempat sandalnya ada ya Mbak? Oh, nggak ada ibu, itu di bawah. Nanti kalau pengen kakinya pengen disandarin bisa naik dari sini. Iya. Udah Mbak, nah. Ya, ini tiket Kan tuh ya. biasanya super top. Ini tiket Iya, tuh. Bu, beda. Oh, iya maaf. Ke bawah. Nggak apa-apa. Oh udah berangkat. Ini jam belakang. Oh, yang anu nggak ada. Apa? Yang jam 5. Jam sore ya. Biasanya sore ya bu. Iya. Oh berarti bu naik yang super top Madiun biasanya. Iya, betul. Oh, Betul. turun di mana biasanya bu? Di Solo. Oh Solo. Ya, dekat rumah sakit Muwardi. Oh memang di sini udah biasa ya dari dulu ya. Iya, sampai udah sopirnya sampai. Nah ibu ini nih langganannya Rosalia Indah. Iya. Ini yang baru bu, dapat bis baru. Mbak, saya udah masuk tol loh, Mbak ya. Bukan? Mboten masuk tol Muwardi. Enggak. Itu ke arah puncak tuh. Oh. Liburan kan. Iya. Isra Betul. Mi'raj. Karena numpak bisi malah rakelnya. Oh. Kok ini? Ya, Makasih. Mbak, ya makasih. Nah, kita persiapan masuk ke tol. Ini tol Ciawi ya. Jadi memang angkatan malam. Biasanya jam 5 ya bu biasanya. Iya. Ibunya lebih paham nih. Jam 5 kok. Jam 3. Oh, Jam 3 kan. super topnya ya. Jam 5 Langganan. itu dari Solo. Sing jam 5 dari Dari Solo. Solo. Permisi, selimutnya. Oh iya. Matur suwun Mbak. Dapat selimut nih dari Mbak Winda. Ya first class. Nah ini macetnya tuh teman-teman. Wah, selamat datang
datang di long weekend teman-teman. Mantap ya. Jadi macet parah ini dari Bogor nih keluar tol Ciawi. Masuk tol Ciawi. Ya wajar ya karena long weekend juga sih. Di kaki bagian atas. Dalam armada ini juga terdapat alat pemecah kaca. Ada informasi dan tentang alat pemadam api. bis yang ada di bisnya nih. Perjalanan ini bebas asap rokok. Penumpang dimohon untuk duduk dan tidak berdiri atau berjalan-jalan saat armada sedang melaju. Kami mohon untuk tidak meletakkan barang bawaan di lorong armada. Barang bawaan kabin agar disimpan di kompartemen atas. Penumpang dimohon menjaga barang bawaan masing-masing. Kerusakan dan kehilangan barang di dalam armada bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Perhatikan pintu keluar atau pintu darurat yang terdekat dari tempat duduk Anda. Pada kondisi di mana pintu keluar dan pintu darurat tidak dapat digunakan, pecahkan kaca jendela dengan palu pemecah kaca yang sudah tersedia dan gunakan sebagai jalan keluar di saat keadaan darurat. Cara memecahkan jendela kanan dan kiri armada. Tarik palu pemecah kaca, berikan bagian tajam palu pada kaca jendela hingga pecah. Lepaskan serpihan kaca, pastikan lebar lubang pecahan kaca telah cukup dilewati badan. Segera keluar dari armada dengan memperhatikan kondisi sekitar dan faktor keselamatan. Jalur keluar darurat lainnya yang tersedia adalah lubang ventilasi atas. Pada kondisi tertentu, jalan keluar ini sangatlah berguna. Untuk membukanya, silakan ikuti petunjuk yang tertera. Penumpang yang berada dekat dengan pintu darurat dimohon bersiaga membuka pintu darurat bila terjadi kondisi darurat di dalam armada. Setelah mendengar perintah hanya dari awak bis yang bertugas. Jika terjadi kondisi darurat seperti asap kebakaran atau api di dalam armada, penumpang diharap untuk tetap tenang dan jangan panik. Penumpang yang berada dekat dengan pintu keluar segera bersiap membantu penumpang lainnya yang keluar dari armada. Penumpang yang masih ada di dalam armada segera keluar secara teratur dengan hanya membawa barang berharga. Utamakan evakuasi pada orang tua, ibu hamil dan anak-anak terlebih dahulu. Apabila api semakin membesar dan di dalam armada masih terdapat penumpang yang belum keluar, segera ambil tisu atau kain dan basahi dengan air. Gunakan tisu atau kain yang telah dibasahi untuk menutup hidung dan mulut. Bernafaslah secara biasa dan keluarlah dengan cara terangkat. Apabila memerlukan bantuan P3K, silakan hubungi awak bis kabin. Demikian petunjuk keselamatan. Sehat, selamat, dan kenyamanan selama perjalanan Anda adalah prioritas kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati perjalanan bersama armada Rosalia Indah. Rosalia Indah, mitra setia perjalanan Anda. Sepanjang jalan emang macet banget. Nah, ini berhubung gue lagi pengen ke toilet, ini toiletnya ada di tengah ya teman-teman. Nah, pegangan dulu, turun, buka. Nah, ini dia. Ini toiletnya nih dari Rosalia Indah, gimana menurut lo? Cakep sih. Jadi walaupun toilet tengah tapi nggak kelihatan sempit ya. Apalagi ada aksen marmer di sininya tuh. Ini ada 2 kaca.
252 kita di Rosalia Indah Jati Asih. Nah itu tuh kantornya tuh, Rosalia Jati Asih. Jadi putar balik dulu baru sampai ke loketnya. Langsung berangkat lagi nih dari Rosalia Indah Jati Asih, mempersingkat waktu ya. Masuk gerbang tol Jati Asih. Kita persiapan untuk keluar gerbang tol Bekasi Timur. Jadi memang kewer-kewer ya, telat banget. Jam 9 lewat 9 menit baru keluar Bekasi Timur. Tapi kayaknya ini adalah salah satu titik pengambilan yang terakhir deh. Ada City Trans tuh. Dua 1.13 kita baru masuk di loket Bekasi Timur Rosalia Indah. Nah di sini udah banyak nih penumpangnya yang nungguin nih. Jam 9 lewat 13 menit ini last day banget ya, bener-bener angkatan terakhir baru masuk di Rosin Bekasi Timur atau Bekasi. Nah itu di pas mundur ada kameranya tuh, kayak mobil pribadi ya. Jadi tahu di belakangnya. Keren sih. Satu, dua, tiga kita berangkat dari Rosalia Indah Bekasi Timur. Nah ini kita lewat bawah. Ada Mior. Nah ini kita lewat Kalimalang ya teman-teman. Jadi nggak tahu nih, nggak langsung masuk ke tol, tumben Kalimalang dulu. Yang terhormat, kami yang bertugas mengucapkan selamat datang di Armada Rosalia Indah. Sebelum Anda menikmati perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Kami informasikan bahwa armada ini dengan nomor lambung 2004 dengan tujuan akhir kota Solo akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 12 jam dalam keadaan jalan lancar. Awak yang bertugas dalam armada ini Bapak Sunarto dan Bapak Sucipto sebagai driver dan saya Winda sebagai pramugari akan selalu siap membantu Anda selama dalam perjalanan. Armada ini akan melakukan 1 kali pemberhentian, yaitu di rumah makan Rosin Subang Rest Area untuk melakukan servis makan. Perlu kami informasikan, perjalanan ini juga menyediakan fasilitas servis makan yang berupa take order. Kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, kami informasikan bahwa armada ini telah dilengkapi dengan fasilitas yang bisa Anda nikmati selama dalam perjalanan, antara lain AC, TV, audio video, selimut, bantal, air minum ultra, dan port USB atau stop kontak yang hanya dapat digunakan untuk mengisi daya pada ponsel Anda. Demi keselamatan bersama, kami informasikan bahwa port USB atau stop kontak tidak diperbolehkan untuk mengisi daya listrik pada powerbank maupun laptop Anda. Armada ini juga dilengkapi dengan fasilitas toilet. Adapun toilet berada di bagian tengah sebelah kiri armada. Toilet hanya dapat digunakan saat armada sedang melaju dan hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja.
Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menepati tempat duduk sesuai dengan nomor yang terdapat dari boarding pass dan menjaga barang berharga milik Anda. Kehilangan barang di dalam armada bukan menjadi tanggung jawab pihak Rosalia Indah. Demi keselamatan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berhati-hati ketika berdiri maupun berjalan saat armada sedang melaju. Gunakanlah pegangan tangan yang terdapat di kompartemen atas demi menjaga kebersihan dan selama di dalam armada. Kami mohon tidak membuang sampah ke lantai. Kami telah menyediakan tempat sampah sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Demi kenyamanan bersama, kami informasikan bahwa armada ini bebas dari asap rokok. Dimohon untuk tidak merokok di area manapun tanpa terkecuali. Sebelum informasi ini kami akhiri, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi kelancaran dan keselamatan sampai di tujuan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Kami yang bertugas akan selalu siap membantu apabila Anda membutuhkan kami selama dalam perjalanan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat menikmati perjalanan bersama armada Rosalia Indah. Mitra setia perjalanan Anda. 2141 kita menaikkan penumpang di Cibitung. Bisa nggak, Bu? Nah, ini kita berangkat lagi dari Cibitung. Kayaknya ini udah titik kenaikan penumpang yang terakhir ya. Nggak tahu deh, Cikarang masih ada lagi apa enggak. Masuk gerbang tol Telaga Asik. Yang ke arah barat atau ke arah Jakarta macet total. Gile. Gerbang tol Cikampek Utama. Nah, kita di Cikampek Utama 2233. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu yang terhormat. Kami informasikan bahwa sebentar lagi armada akan tiba di rumah makan Rosin Subang Rest Area. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk bersiapkan diri dan mempersiapkan barcode yang dalam tiket perjalanan Anda. Barcode tersebut dapat dengan servis makan prasmanan untuk Anda. Selama pemberhentian, dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat membawa barang berharga milik Anda. Kehilangan barang di dalam armada bukan menjadi tanggung jawab pihak Rosalia Indah. Adapun waktu pemberhentian armada ini kurang lebih 30 menit. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk menggunakan waktu sebaik mungkin. Kami akan informasikan kembali melalui pengeras suara ketika armada siap melanjutkan perjalanan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang terhormat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menikmati servis makan bersama Rosalia Indah. Mitra setia perjalanan Anda. Ya, tadi announcement dari pramudirnya kalau sebentar lagi kita bakal masuk di rumah makan Rosin Resto Subang. Gerbang tol Subang. Jam 11:06 kita persiapan masuk di Rosin Resto Subang. Kita lihat nanti di sini kita persiapan servis makan ya teman-teman. Dan ini udah sepi. Biasanya ketemu sama yang dari timur ini lagi servis snack.
teman-teman, ini gue persiapan servis makan tapi upgrade, jadi gue langsung turun dan langsung menuju ke kasir kalau gue, karena gue upgrade ya, jadi biar cepet. Ini gue tadi upgrade bakmi goreng ya, jadi upgrade bakmi goreng sama es jeruk. Ya, es jeruk itu kalau kupon super top nambah 5.000 tuh. Jadi ini kan kupon super top, nambahnya upgrade-nya 5.000 aja. Dan ini kita tinggal nungguin aja. Sayang banget, iga bakar habis, chicken katsu habis. Apa ya tadi juga pada habis tuh. Nasi tutuk oncom juga habis. Jadi banyak yang habis. Dan ya udah, adanya itu mau gimana lagi. Nah teman-teman, tadi gua kan upgrade es jeruk sama mie goreng ya, bakmi godok goreng nih. Nah ini bakmi godok goreng sama es jeruk nambah 5.000. Dan ini tuh, ini tuh mie ada sosis gitu ya, sosis sama bakso ya, sama telur. Udah kayak gitu deh pokoknya. Tapi ini kayak kurang kerupuk deh nih, ntar gue minta kerupuk dulu deh. Gimana menurut lo? 5.000. Kalau misalnya servis makan biasa itu dapatnya nasi sama nasi ayam goreng, nasi ayam sama soto gitu tuh kayak biasa. Jadi udah dianterin. Nah, oh iya makasih mas. Nah ini dianterin nih kerupuknya. Gimana? Ya teman-teman, ini gue udah selesai servis makan di Rosin Resto Subang. Tadi gue upgrade bakmi godok Jawa goreng ya, bakmi godok Jawa goreng sama es jeruk. Itu kalau tiket super top nambah 5.000. Dan kalau misalnya kita tadi nggak upgrade, misalnya gue nggak upgrade nih, tadi itu dapetnya nasi soto tahu tempe. Nah itu nasi soto tahu tempe udah disediain, jadi super topnya nggak ditanyain menunya. Nah buat gue mie gorengnya gimana ya jelasin ya, jujur rasanya kurang kayak apa ya, kayak hambar lah ya. Kalau menurut gua hambar, rasanya kurang, dan gue cuma ngincer ngincer angetnya doang sih. Ya gua nggak expect kalau rasanya memang kurang, jadi kayaknya gua nggak pesen lagi ke depannya mie gorengnya gitu. So ya nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Ini selimutnya dirapikan lagi sama pramugarinya ya. Selimut dan cabin kita dirapikan lagi. 2, 3, 4, 6 persiapan berangkat dari Rosin Resto Subang. Jadi kalau dari sini kita udah nggak berhenti lagi ya teman-teman. 12 terus. Udah selesai servis makan. Nah ini jarak seat ada di depan. Nah ini teman-teman, jarak seat di kursi depannya nih tuh, mentok. Jadi kalau yang tingginya 170 atau 175an kayaknya mentok deh, harus miring ya. Kalau yang tingginya tinggi banget harus miring. Ini gue aja yang ini gue dan narik selimut, persiapan untuk tidur. Jadi ada ketutupan sekat juga sih ya. Jam 3.27 kayaknya di Semarang, penumpang di Semarang daerah Krapyak ya. Kita melintasi di Kartosuro nih. Nggak ada berupaya turun di Kartosuro. Jam 5.20 kita udah di Kartosuro. Jadi tadi kita sempat lewat bawah dari Bangap, terus Colomadu, Kartosuro. Ini gue persiapan untuk turun di Gilingan atau Tirtonadi ya.
ternyata kita masuk terminal Tirtonadi. Ya bagus lah malahan. Bagus kalau masuk terminal Tirtonadi. Jam 5.40 masuk terminal Tirtonadi Solo. Ya kita di Tirtonadi. Terima kasih tak Pak? Ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton video gue ini sampai habis. Gue turun di terminal Tirtonadi jam 5:40 menit. Jadi jam setengah 6 lewat 10 menit. Ya wajar ya, karena perjalanan tuh kemarin sebenarnya lebih ke macetnya tuh pas di Ciawi ya. Pas gue keluar dari Bogor masuk tol Ciawi, itu parah banget karena memang long weekend dan campur orang-orang yang dari puncak yang baru turun tuh lewat tol. Wah gila sih, macet banget itu sampai Jakarta, sampai Bekasinya itu kacau sih macetnya. So far kalau di Cipalinya itu malah lancar ya, di Trans Jawanya itu malah banyak lancarnya ya gitu, dan nyaman banget Scania K410 SHD Jet Plus 5. Tapi untuk kursi depan atau hot seatnya itu memang not really recommend ya menurut gue ya, karena jaraknya kalau yang tingginya 175an ke atas itu udah kayak nggak nyaman ya, karena nggak selega di baris kedua. Jadi kalau saran gue, kalau lo yang tingginya menjulang atau pengen yang selonjoran full, selonjoran pol, itu yang di baris kedua, atau even di eksekutif plusnya juga malah lega gitu. Tapi kalau untuk nyaman banget, enak banget. Dari pembawaan drivernya ya, driver senior ya Pak Narto itu kan, dan Pak Sucipto, dan pelayanan dari pramugarinya yang juga oke, cekatan lah ya. Jadi penumpang itu kayak turun di sini oke, terus mau ini oke gitu sih. So far Rosalia Indah nggak turun sih ya, kalau soal pelayanan emang konsisten dan bagus. So mudah-mudahan cepet dapet line ya, tetap si Scania K410 Jet Plus 5 nya ini, karena kalau udah line tetap gue pengen jajal lagi. Ketagihan gue pengen naik si Scania K410 Jet Plus 5 nya. So 375.000 Jakarta Solo satu kali servis makan, memang tanpa snack karena ini juga cuma mentok palur, dan ya nyaman. Top lah pokoknya. Akhirnya gue ngerasain bis paling barunya Rosalia Indah, dan pertama kalinya dual class di Rosalia Indah. Terima kasih udah nonton video gue ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tetap ikuti perjalanan gue sampai habis. Tetap ikuti perjalanan gue, karena habis ini gue bakal pulang lagi. Naik apa? Tetap tungguin, oke? Thank you.